Shalom, salam jumpa kembali di channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang nggak pernah tamat-tamatnya ini, karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat rekan-rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel saya ini, sehingga channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, ya, subscribe, share, bahkan menonton setiap video sampai dengan selesai. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita masih ada pada pelajaran dari seorang tokoh yang bijaksana, tokoh dari Alkitab yang bernama Salomo. Kali ini saya akan baca di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Demikian saya bacakan. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah, ini dia. Salomo mengajar kita supaya kita menjadi anak yang bijak, ya. Anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ya. Mengapa demikian? Karena kita sebagai anak, kita itu tidak berdiri sendiri. Ya. Selalu yang namanya orang tua itu tetap terbawa-bawa kemanapun, ya, baik dalam tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya. Karenanya ketika ada seorang anak yang berhasil, orang tuanya pasti bangga. Dan sebaliknya, ketika ada anak yang acak-acakan, uring-uringan, ya, jadi anak yang nggak karu-karuan, ya, orang tuanya terbawa-bawa juga, ya, kena makian, kena hina, begitu kan. Nah, ibarat seorang anak yang hidupnya terpengaruh dengan pergaulan bebas, atau katakanlah terpengaruh dengan narkoba, ya kan. Nah, ini bukan hanya si anak itu saja yang menanggung akibatnya, ya, tetapi orang tuanya juga terimbas. Contoh, misalnya ada seorang anak yang pergaulan bebas atau narkoba, katakanlah pergaulan bebas, hamil di luar nikah, ya, atau seks bebas segala macam, atau nginap di hotel dengan bukan pasangannya, terus ketangkap, tergrebek sama aparat, sama Satpol PP atau sama polisi, terus didata, dibawa ke kantor, orang tua dipanggil. Nah, orang tua kan jadi malu, ya kan. Orang tuamu mana? Bapakmu mana? Memang kamu nggak diajari sama bapakmu? Memang kamu nggak dididik sama bapakmu? Lah, orang tua terbawa-bawa. Nah, ibumu bagaimana? Memang ibumu tidak mendidik kamu, tidak menasehati kamu, macem lah itu, ya. Nah, karenanya, ya, Salomo bilang anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, demikian juga kalau ada anak terpengaruh dengan narkoba, ya kan. Waduh, itu memang orang akan bilang, tuh anak si anu tuh dia narkoba, katanya, pecandu narkoba. Tuh anaknya tuh pecandu narkoba. Padahal si bapaknya baik, si bapaknya bagus. Nah, tetapi karena anak ini tidak baik, sehingga nama baik orang tua jadi rusak. Ya, artinya kita sebagai anak, kemanapun kita melangkah, ingat, kita harus berperilaku sedemikian rupa. Karena apa? Karena ketika kita di luar, kita tidak membawa nama kita pribadi saja, tetapi di pundak kita ada nama baik keluarga, ada nama baik orang tua, ada di pundak kita. Karenanya ketika kita berbicara, ketika kita berperilaku, ingatlah, ya, anak yang bijak itu pasti mempertimbangkan bahwa ketika dia berbicara tidak hanya saja atas nama dirinya, tetapi ada juga orang tuanya di dalamnya. Ya, karenanya ketika seorang anak tutur bahasanya baik, orang pasti bukan hanya memuji dia, tetapi memuji orang tuanya. Waduh, siapa orang tuamu, nak? Bapakmu siapa? Mamamu siapa?
Wah, berbahagialah mereka ya, karena mendidik kamu dengan baik. Wah, itu luar biasa. Tapi coba kalau anak ini amburadul, ini pasti tak diajari bapaknya ini, padahal dia diajari sama bapaknya. Nah, karenanya kita sebagai anak, mari kita belajar dari Salomo menjadi anak yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Kemampuan menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Apa itu bijaksana? Kemampuan untuk menimbang mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Ya, jadi milikilah kemampuan itu kita sebagai anak, sehingga kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, ya kita tetap memiliki kemampuan, ya mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena apa? Karena ketika kita salah langkah, maka bukan kita saja yang kena, tetapi nama baik keluarga, nama baik orang tua juga pasti terbawa-bawa. Ya, harapan saya kita belajar ya ketika kita melangkah, ketika kita ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan di mana kita berada. Kalau di sekolah kita ya berperilakulah sebagai anak yang bijak. Pertimbangkan segala sesuatu sehingga orang tua kita tidak kena imbasnya. Ya, kalau kita sayang sama orang tua, jaga nama baik orang tua. Kalau kita sayang sama orang tua, sama keluarga, jaga nama baik keluarga. Lewat cara apa menjaganya? Lewat kita menjaga perilaku kita, lewat kita menjaga tutur kata kita, lewat kita menjaga tingkah laku kita. Ya, demikianlah pelajaran hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, demikian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.